Dan manakala sifat sombong ini menghiasi diri seorang hamba menyombongkan diri, maka tempatnya adalah neraka Allah tabaraka wa taala. Di dalam beberapa ayat Allah berfirman tentang neraka, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat untuk orang yang menyombongkan diri. Maka seorang hamba, wahai hamba Allah tabaraka wa taala, buang jauh-jauh daripada diri kita sifat sombong. Kita ini bukanlah siapa-siapa, dan kita tidak mampu apa-apa tanpa rahmat dan nikmat Allah. Jadikan la haula wala quwata illa billah adalah sesuatu yang senantiasa kita senandungkan dan kita ucapkan dengan lisan kita, dan senantiasa menghadirkan itu di dalam hati kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah tabaraka wa taala. Manakala ini kita harus dihadirkan di dalam hati kita, dan senantiasa kita hadirkan di dalam jiwa kita, kita akan sadar bahwa tidak ada kekuatan apapun yang kita punya kecuali Allah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Dan tak ada apapun yang bisa kita lakukan kalau bukan Allah yang memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa rahmat dan nikmat Allah. Kita tak akan mampu apa-apa tanpa rahmat dan nikmat Allah. Camkan itu di dalam diri kita yang paling dalam, camkan itu di dalam hati kita yang paling dalam. Bisa apa kita tanpa rahmat dan nikmat Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian adalah nikmat anugerah Allah kepada kalian. Saudaraku, bisa apa kita kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala melakukan kepada kita hal berikut ini? La qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan. Seandainya Allah cabut daripada kita nikmat mata, Allah cabut daripada kita nikmat telinga, Allah cabut daripada kita nikmat lisan, dan Allah cabut daripada kita nikmat kaki dan tangan seketika. Jadilah kita orang-orang yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Apa yang bisa dilakukan oleh hamba? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia kalau seandainya Allah cabut 5 nikmat itu seketika dari dirinya, dan Allah mampu untuk melakukan itu, namun Allah tidak lakukan karena kasih dan sayangnya kepada hambanya? Maka apapun yang kita lakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala begitu sayang kepada kita, apapun yang kita lakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala begitu mencintai kita, sehingga rahmat dan nikmatnya senantiasa Ia berikan untuk kita beraktivitas, untuk kita melakukan aktivitas kita di permukaan bumi, dan Allah tidak mencabutnya karena dosa dan kesalahan kita kepadanya seketika. Dan Allah tidak tabaraka wa ta'ala tidak mencabutnya seketika, walaupun nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Maka jauhkan dari hati sifat sombong. Hiduplah di permukaan bumi sebagai hamba yang tawadhu, hamba yang merendahkan hatinya, hamba yang tidak tinggi hati, hamba yang tidak meninggikan diri. Karena sifat meninggikan diri adalah sifatnya penguasa-penguasa dunia yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman tentang akhirat, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kampung akhirat Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan tinggi di permukaan bumi, dan juga tidak menginginkan kerusakan di permukaan bumi. Tidak menginginkan ketinggian, artinya tidak mau sombong di permukaan bumi, tidak mau menjadi orang-orang yang dimuliakan, dihormati, disanjung. Inilah sifat hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita jadikan sifat ini adalah sifat kita. Mari hidup di permukaan bumi penuh kasih sayang kepada manusia, penuh tawadhu di tengah manusia. Dan ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa harta sering membuat kita sombong, bahwa tahta sering membawa kita kepada kesombongan. Dan alangkah banyaknya korban-korban yang berjatuhan ke neraka disebabkan harta dan disebabkan tahta itu. Oleh karena itu, mereka-mereka yang menerima
catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar berkata, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ternyata tak bermanfaat apapun untukku hartaku itu. Halaka anni sultaniyah, ternyata kekuasaanku itu benar-benar hancur dari diriku, tak ada gunanya sama sekali. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, ma aghna anni maliyah, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Halaka anni sultaniyah, ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturannya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah, jadikan semuanya sarana ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita, jadikan untuk bertaqarrub kepadanya, jadikan sarana untuk menghambakan diri kepadanya, termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat hamba berikutnya adalah patuh dan taat. Wahai ibadullah, wahai hamba-hamba Allah, sifat Allah berikutnya adalah orang yang selalu patuh dan taat. Kalau kita sadar hidup kita di bawah kekuasaan Allah, kalau kita sadar rahmat dan nikmat yang kita rasakan murni rahmat dan nikmat anugerah Allah, kalau kita sadar bahwa tak ada yang bisa kita lakukan tanpa rahmat dan nikmat Allah, kalau kita sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita semuanya adalah kasih sayang Allah, maka sifat berikut akan mudah timbul di dalam diri kita, yaitu sifat patuh dan taat kepada Allah atas perintah-perintah Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah dan yakin akan seluruh perintah-perintah Allah dan yakin akan seluruh keterangan-keterangan dan berita dari Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan segera berkata sami'na wa ata'na, kami akan patuh dan kami akan taat. Ini perkataan orang-orang yang beriman, ini perkataan hamba-hamba Allah, orang yang tidak pernah keinginannya menentang keinginan Rabbnya, orang yang tidak pernah harapannya di atas sesuatu yang dimurkai oleh Rabbnya, namun keinginannya diselaraskan dengan keinginan Allah tabaraka wa ta'ala, dan harapannya hanya dia letakkan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, tundukkan diri kita kepada Allah. Kepada siapa lagi kita bisa tunduk kalau bukan pencipta kita? Tundukkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi kita harus tunduk kalau bukan kepada utusan Allah pencipta kita? Hanya orang-orang yang tunduk kepada Allah dan hanya orang-orang yang mau tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Sesungguhnya kalau kalian memang cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, katakan wahai Nabi, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni,
ikuti aku, taati aku, patuhi aku. Nabi SAW diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengatakan kepada manusia, memproklamirkan di tengah hamba-hamba Allah, kalau kalian memang cinta kepada Allah dan kalian ingin dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, fattabi'uni, patuhlah kepadaku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Maka tidak akan mungkin seorang hamba sampai kepada cinta Allah, dan tak akan mungkin seorang hamba dicintai Allah kalau dia tidak patuh kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah penciptanya. Bagaimana mewujudkan ketaatan? Mewujudkan ketaatan kepada Allah dan mewujudkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Yang pertama, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan yang kedua, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan syariat, dan di dalam syariat itu ada dua hal. Pertama, perintah, maka siapkan untuknya taat akan perintah-perintah itu. Yang kedua, larangan, dan siapkan untuknya ketaatan untuk larangan-larangan itu. Manakala diperintahkan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, sami'na wa ata'na, harus kita sambut perintah itu dengan sami'na wa ata'na. Manakala kita dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sambut larangan itu dengan sami'na wa ata'na. Ma'asyarul muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang sifat hamba-hamba Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang malam hari dia melakukan ruku dan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka sujud dan berdiri di hadapan Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala di malam hari. Ini menunjukkan ketaatan hamba-hamba yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang hamba yang taat kepada Allah akan melakukan ruku dan sujud di malam hari kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ia hiasi malamnya, dengan ketaatan, ia hiasi malamnya dengan membaca ayat-ayat Allah dan ruku dan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mereka tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka apabila berjalan di depan orang-orang berbuat maksiat, mereka berjalannya orang-orang yang mulia, menghindarkan diri mereka dari maksiat, menghindarkan diri mereka daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang patuh dan taat kepada Rabbmu, ya ibadar Rahman, wahai hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Sifat hamba berikutnya adalah senantiasa merasa fakir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa merasa butuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, semua kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk senantiasa fakir kepadanya. Allah menyuruh kita untuk senantiasa merasa bahwa kita ini adalah hamba yang senantiasa membutuhkannya. Maka hiduplah dengan sifat merasa fakir kepada Allah, merasa membutuhkan Allah, senantiasa merasa bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya tempat kita berlindung, satu-satunya tempat kita berharap, satu-satunya tempat kita meminta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makna Allahus samad adalah Allah tempat bergantungnya kita segala-galanya. Semua manusia dan semua gantungan harapan digantungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hidup tak punya apa-apa. Apa yang kita punya adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Harta itu pemberian Allah. Sungguhnya badan dan tubuh kita anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak adalah karunia Allah yang Allah titipkan dalam hidup kita. Tahta dan jabatan dan kekuasaan pun adalah anugerah Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita punya? Tak ada yang kita punya.
Semua yang kita punya adalah punya Allah. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Allah pemilik seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Tak ada yang milik kita satupun. Kalau kita sadar bahwa semua milik Allah, maka kita akan mudah diminta oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjalankan apa yang Ia titipkan kepada kita dalam hal-hal yang Dia cintai. Kita adalah miskin di hadapan Allah. Manakala seorang hamba sudah tidak lagi merasa butuh kepada Allah, maka ketika itu dia telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada iblis untuk menyeretnya kepada jurang kehinaan. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya sudah tidak butuh siapa-siapa. Ketika manusia sudah merasa dia tidak butuh lagi Allah, dia tidak butuh lagi kepada Allah karena dia adalah orang yang mampu, karena dia adalah orang yang berpunya, karena dia adalah orang yang bisa. Ketika itulah manusia itu melampaui batas. Maka jangan pernah bukakan pintu syaitan kepada diri kita. Jangan pernah buka pintu untuk iblis menggoda kita dan menyeret kepada kita kepada jurang kehinaan. Dan caranya adalah tutup pintu bahwa kita merasa bisa, bahwa kita merasa mampu dengan kemampuan-kemampuan kita semata. Tak ada yang bisa kita lakukan, tak ada yang bisa kita kerjakan, tak ada yang mampu kita lakukan kalau bukan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan itu kepada kita. Kita lemah kalau bukan karena Allah. Kita fakir kalau bukan karena Allah. Kita tak punya apa-apa kalau bukan karena Allah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtu." Wahai hamba-hambaku, kalian ini semuanya orang yang lapar, tak dapat makanan, tak bisa makan apapun, illa man at'amtu, kecuali orang-orang yang saya berikan kepadanya makanan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, kalian ini semuanya adalah orang-orang yang tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Lihatlah kefakiran kita, lihatlah kemiskinan kita, tak bisa makan apapun kalau bukan apa yang Allah berikan kepada kita. Tak bisa memakai pakaian selembar pun kalau bukan Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan pakaian itu kepada kita. Kalau kita sadar kita ini lemah, kita tidak akan berlaku semena-mena. Kalau kita sadar bahwa kita tidak mampu, maka kita akan minta kepada Allah yang maha mampu. Berikutnya, sifat hamba Allah tabaraka wa ta'ala adalah orang yang ridho dengan keputusan Allah atas apapun yang ia putuskan kepada hamba itu. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Seluruh perkara yang menimpanya, yang datang kepadanya adalah kebaikan. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang mengembirakannya, maka dia bersyukur kepada Allah atas rahmat-rahmat Allah kepadanya. Fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik untuk dia lakukan. Wa in asabathu dharra, apabila dia ditimpa oleh hal-hal yang tidak dia sukai, ditimpa oleh musibah, sabar, dia bersabar atas keputusan Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Fakana khairan lah, maka sabar itu adalah terbaik untuknya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur hidupmu, wahai hamba-hamba Allah. Biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang berbuat apapun yang ingin dia lakukan dalam hidupmu, wahai hamba Allah. Jangan kita pernah memaksa Allah dengan keinginan kita. Jangan pernah kita mengatur Allah dengan cita-cita kita dan harapan-harapan kita yang seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan saya ini, jangan berikan yang lain. Engkau harus berikan ini kepada aku dan jangan berikan ini kepada aku. Biarkan Allah yang mengatur. Apapun yang datang kepada kita,
Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mendatangkannya. Maka seorang hamba senantiasa ridho kepada Rabbnya dan segala keputusan yang Allah berikan kepadanya. Siapkan senantiasa di dalam diri kita sabar dan syukur untuk berhadapan dengan apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan dan apapun yang Allah berikan kepada kita. Seandainya yang Allah berikan pada kita hal yang kita sukai, siapkan untuknya sifat syukur. Dan seandainya Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita inginkan, siapkan untuknya sifat sabar. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah semua kalian harusnya bertawakal in kuntum mu'minin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat sidang id rahimani wa rahimakumullah. Manakala seorang hamba benar-benar telah menghambakan dirinya kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka tempat untuk hamba Allah itu adalah surganya. Di dalam ayat yang tadi telah dibaca di dalam salat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kalian yang telah menghambakan dirinya kepada Allah, masuklah di dalam kelompok hamba-hamba Allah. Kemudian Allah katakan, wadkhuli jannati, kemudian masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada yang akan menghuni surga Allah kecuali orang yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Tak akan ada yang sampai ke surga Allah kecuali orang-orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Tinggal kita memilih, akankah kita menjadi hamba Allah atau akan menjadi orang-orang yang kemudian menjauhkan dirinya daripada penghambaan diri kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.